Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah tetap baik ya, sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, kita hari ini masuk pada pertemuan kedua. Namun sebelum kita membahas materi pada hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya manfaat dan berkah. Hari ini kita akan membahas tentang tajwid. Bab 1 itu tentang tajwid anak-anak. Nah, yang kita bahas di sini yakni tentang mad lazim. Sekarang buku ini mau flashback dulu ke materi kelas 8. Dulu di kelas 8 kita pernah membahas bahwa salah satu cabang dari ilmu tajwid yakni mad. Mad sendiri itu dibagi menjadi dua. Satu, mad tabi'i atau mad asli dengan 3 syarat apabila ada alif didahului harokat fathah. Terus yang kedua, ya sukun didahului harokat kasroh dan waw sukun didahului harokat dhammah. Adapun yang kedua yakni mad far'i. Far'i itu artinya cabang anak-anak ya. Kenapa kok disebut cabang? Karena dia memiliki cabang yang sangat banyak. Nah, cabangnya itu ada 14. Kemudian salah satunya yakni mad lazim yang akan kita bahas di sini. Untuk mad lazim itu sebenarnya dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama dan kedua kita bahas hari ini tentang mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi. Apa sih mukhaffaf dan musaqqal kilmi itu? Mari kita perhatikan. Mad lazim mukhaffaf kilmi ada 4 kata. Ya, yang pertama adalah mad. Mad ini artinya panjang, lazim itu pasti, mukhaffaf itu ringan, kilmi itu kalimat. Nah, ini pengertian secara bahasa. Secara istilah yakni huruf mad bertemu dengan sukun asli dan tidak diidghamkan dalam satu kalimat. Sekarang gini, mad ini adalah mad tabi'i maksudnya ya. Bertemu dengan sukun asli. Kenapa? Makanya dia dibaca ringan. Makanya dia bertemu dengan sukun asli dan tidak diidghamkan. Jadi kalau idgham itu kan dengung. Ini tidak dengung bacanya, jelas. Tidak diidghamkan, makanya ringan. Dan dalam satu kalimat, satu kata. Itu. Pastinya di sini maksudnya adalah pasti panjang. Pasti panjang artinya dibaca 3 alif atau 6 harokat. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Di dalam Al-Quran hanya ada 2 ayat, yakni Quran surah Yunus ayat 51 dan Quran surah Yunus ayat 91, sama-sama di Quran surah Yunus. Perhatikan pada tulisan yang berwarna kuning. Saya akan praktekkan membacanya, kalian ikutin di rumah. 6 harokat ya. Al-ana waqad asyaita. Oke, yang kedua. Al-ana waqad kuntum bih. Lanjut. Sekarang yang kedua yakni mad lazim musaqqal kilmi. Sama ada 4 kata juga. Mad artinya panjang, lazim itu pasti panjang maksudnya begitu. Musaqqal berat. Kenapa berat? Karena nanti harus diidghamkan. Kilmi itu kalimat, berada dalam satu kalimat atau satu kata. Sekarang masuk ke yang nomor 2, pengertian secara istilah, yakni huruf mad bertemu tasydid. Ini loh, kenapa diberatkan? Karena bertemu dengan tasydid huruf madnya dalam satu kalimat dan diidghamkan. Nah, cara membacanya bagaimana? Dengan panjang 3 alif atau 6 harokat. Coba perhatikan contoh di sini. Saya baca, kalian tirukan ya. Qul Allahu. Jadi A-nya itu dipanjangkan dulu. Allahu. Oke, bisa ya. Lanjut yang kedua. Qul Az-zakaroini. Az-zakaroini. Dipraktekkan. Yang ketiga. Sekarang yang ketiga. Fa'idha ja'atit dhammah. Yang kuning ya, bukan ja'anya. Saya ulang lagi. Fa'idha ja'atit dhammah. Nah, itu karena ada tasydidnya. Itu mad lazim musaqqal kilmi. Nah, sekarang tugas mandiri kalian adalah praktek.
secara mandiri, ini tidak dikumpulkan, tapi kalian praktekkan ya, bareng-bareng kita praktek. Karena apa? Nanti kalau ini sudah selesai semuanya, saya akan kasih tugas kalian membaca ayat itu dikirim di voice note. Yang sekarang praktek secara mandiri dulu. Oke. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Semua ikutin saya. Al-ana waqad asyaita. Oke, bagus. Yang kedua. Al-ana waqad kuntum bih. Oke. Nah, sekarang kita praktek pada mad lazim mustaqil kalimi atau kilmi. Jadi ada yang menyebut kilmi, ada yang menyebut kalimi. Oke, sekarang kita praktek. Ini pada Quran surah Al-Fatihah. Kalian setiap sholat pasti baca. Ikutin ya. Waladhdallin. Ya, donya dipanjangkan 6 harokat. Sekarang kafah. Oke, bagus. Al-haqqah. Bagus. As-sakhah. Soalnya panjang dulu. As-sakhah. Oke, berikutnya at-tammah. Bagus. Tahaddun. Oke, jangan lupa dipraktekkan ya. Oke, berikutnya ingat kerjakan lembar tugas yang saya kirim di file yang berbeda itu untuk persiapan minggu depan, tapi harus dikumpulkan hari ini. Tulis di kertas HVS, kemudian hasilnya itu kalian foto berserta dengan wajah kalian, jadi harus tampak jelas. Nanti pengirimannya lewat WA, khusus yang ini lewat WA. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim mustaqil harfi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.